Dari survei yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia WHO terhadap 100 pria dewasa di atas umur 25 tahun, ketika ditanya setelah selesai berhubungan seksual apa yang dilakukannya, ternyata 10% pria setelah berhubungan seksual pergi mandi, 5% keluar kamar dan merokok, 3% memakai bajunya kembali, 2% tidur kembali, sedangkan sisanya yang 80% pulang ke rumah istrinya. Udin sudah lama bersahabat dengan Joko. Besok Joko akan menikah. Malamnya Joko mengadakan acara bujangan bersama teman-temannya di sebuah kafe. Sebagai sahabat dekat Udin memberikan suatu petuah kepada Joko sahabatnya. Seorang suami itu mempunyai 3 fungsi bagi istrinya. 3 fungsi suami itu adalah menjadi sandaran hidup, menjadi pandangan hidup dan menjadi pegangan hidup bagi istrinya. Makin meningkat umurnya akan semakin berbeda fungsinya. Maksudmu bagaimana, Din? Kalau usia perkawinan masih muda, kau pasti akan berfungsi sebagai sandaran hidup. Artinya, sang istri baru saja bersandar kau sudah bisa hidup. Kalau bertambah tua lagi bagaimana? Kau akan menjadi pandangan hidup bagi sang istri, artinya baru dipandang sang istri saja, kau sudah bisa hidup. Kalau lebih tua lagi bagaimana? Menjadi pegangan hidup bagi sang istri, artinya, setelah dipegang-pegang baru bisa hidup. Suatu hari ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, aku kan sudah dewasa, jadi bolehkan aku pakai lipstik, boleh ya Bu?" "Tidak boleh, sayang. Ibu tidak akan mengizinkan kamu." "Aduh Bu, aku kan udah 17 tahun kan pantas sekali aku pakai lipstik." "Tidak boleh," kata ibunya marah. "Pokoknya aku ingin pakai lipstik." "Kamu tidak ngerti ya apa yang ibu bilang? Lihat aja anak-anak perempuan yang lain mereka udah diizinkan ibunya untuk pakai lipstik," kata anak itu. "Pokoknya kamu tidak boleh pakai lipstik Udin. Kamu kan laki-laki." Udin mendapatkan sekretaris baru. Dia masih muda, cantik, manis dan sopan bernama Soimah. Suatu hari saat masuk kantor sang sekretaris melihat celananya Udin terbuka. Karena malu Soimah pun berkata, "Pak Udin, Anda tahu pintu barak Anda terbuka?" Udin pun bingung dan tidak segera memahami ucapan Soimah, tapi kemudian ia melirik ke bawah dan melihat resletingnya terbuka. Karena malu, Udin memutuskan untuk bercanda dengan sekretaris barunya. "Nona Soimah, ketika Anda melihat pintu barak saya terbuka, apakah melihat prajurit yang berdiri tegak?" "Tidak ada Pak," jawab Soimah dengan manis, "semua yang saya lihat hanyalah seorang veteran cacat yang duduk di 2 tas ransel tua." Suatu hari di sekolah Pak Guru bertanya kepada Udin, "Udin, coba sebutkan hal yang membahagiakan hidupmu." "Saya bahagia tidak terlahir sebagai warga Jepang Pak." "Kalau warga Jepang memang kenapa Din?" "Saya tidak bisa bahasa Jepang Pak." Udin yang masih berumur 5 tahun, berjalan menuju seorang ibu yang sedang hamil. Dia lalu bertanya, "Kenapa perut ibu besar sekali?" "Saya punya bayi Nak," jawab ibu itu. "Bayinya ada di perut ibu?" tanya Udin penuh keheranan. "Ya, seperti itulah. Apakah dia baik?" tanya Udin dengan mata berkaca-kaca. "Ya, tentu. Dia sangat baik." Kemudian Udin menangis dan berteriak, "Lalu kenapa ibu memakannya?" Seorang dokter sedang berbicara kepada Udin setelah melakukan pemeriksaan, "Ada 2 penyebab untuk kesehatan buruk Anda, itu sepenuhnya karena minuman keras dan rokok." "Itu sungguh melegakan," jawab Udin. "Tadinya saya pikir Anda akan mengatakan bahwa penyebab kesehatan buruk ini adalah karena kesalahan saya." Udin yang sedang menjelajah di pedalaman Amazon tiba-tiba saja sudah dikepung sekelompok primitif yang haus darah. "Oh Tuhan matilah aku," gumamnya. Tiba-tiba dari langit di atasnya ada kilatan cahaya, dan terdengar suara menggema. "Tidak anakku, ajalmu belum tiba. Ambillah batu di dekat kakimu itu dan pukul kepala pemimpin mereka yang tepat berdiri di depanmu itu." Udin pun mengambil batu dan menyerang pemimpin gerombol itu, kemudian memukulkan batu itu ke kepala si pemimpin sekuat tenaga, dan si pemimpin itu mati seketika. Dia berdiri di atas mayat si pemimpin. Seketika 100 orang primitif itu mengepungnya dengan muka sangat marah karena melihat pemimpinnya terbunuh. Kilatan dari langit itu muncul lagi dengan suara menggema.
Sekarang baru ajalmu tiba anakku. Udin pergi ke sebuah toko kue dan memesan kue tart untuk pesta ulang tahun istrinya. Apa yang hendak ditulis pada tart ulang tahun ini, Pak? Tanya si gadis manis yang melayani kepada Udin. Tulis saja. Sayang, kamu tidak bertambah tua, di bagian atasnya, kemudian sambung dengan, sayang, kamu cuma bertambah cantik, di bagian bawah, kata Udin. Esoknya, Udin datang mengambil tartnya dan terus membawa pulang ke rumah untuk dipersembahkan kepada istrinya yang tersayang di hadapan tamu-tamu yang lain. Dan ketika tart itu dibuka di depan istri dan tamu undangan yang lain, Udin hampir pingsan ketika membaca tulisan yang tertera di tart itu. Sayang, kamu tidak bertambah tua di bagian atas. Sayang, kamu cuma bertambah cantik di bagian bawah. Udin yang asli Betawi suatu hari jalan-jalan ke New York dan masuk ke sebuah bar di situ. Dia melihat seorang pria berkata kepada bartender, Jack Daniels, single. Lalu bartender memberikan segelas minuman. Terus datang lagi orang lain, Johnny Walker, single. Bartender kembali memberikan segelas minuman. Maka dengan percaya diri Udin mendekati bartender dan berkata, Udin bin Sanusi, married. Udin sedang mengemudikan mobil berjalan di jalan pegunungan. Ketika dengan santai menikmati pemandangan yang indah, mendadak dari arah depan datang sebuah truk barang. Si sopir truk membuka jendela dan berteriak dengan keras, babi. Mendengar suara itu Udin menjadi emosi. Dia juga membuka jendela dan memaki, kamu itu yang babi. Baru saja selesai memaki, Udin telah bertabrakan dengan gerombolan babi yang sedang menyeberangi jalan. Sebuah bus yang penuh dengan muatan penumpang sedang melaju dengan cepat menelusuri jalanan yang menurun. Ada seseorang yang mengejar bus ini dari belakang. Udin pun mengeluarkan kepala keluar jendela bus dan berkata dengan orang yang mengejar bus, hai kawan. Sudahlah, Anda tak mungkin bisa mengejar. Orang tersebut menjawab, saya harus mengejarnya. Dengan nafas tersenggal-senggal dia berkata, saya adalah supir dari bus ini. Soimah istri Udin sedang memasak di dapur. Udin yang berada di sampingnya mengoceh tak berkesudahan, pelan sedikit, hati-hati, apinya terlalu besar, ikannya cepat dibalik, minyaknya terlalu banyak. Soimah secara spontan menjawab, sayang, saya mengerti bagaimana cara memasak sayur dan menggoreng ikan. Udin pun dengan tenang menjawab, saya hanya ingin dirimu mengerti bagaimana perasaan saya saat saya sedang mengemudikan mobil. Engkau yang berada di samping mengoceh tak ada hentinya. Setelah makan malam, seorang ibu dan putrinya bersama-sama mencuci mangkuk dan piring, sedangkan ayah dan putranya Udin menonton TV di ruang tamu. Mendadak, dari arah dapur terdengar suara piring yang pecah, kemudian sunyi senyap. Si Udin memandang ke arah ayahnya dan berkata, pasti ibu yang memecahkan piring itu. Bagaimana kamu tahu, kata si ayah. Karena tak terdengar suara dia memarahi orang lain, sahut Udin. Setiap pagi sebelum bangun tidur, Udin terbiasa kentut keras sekali. Hal ini tentu mengganggu istrinya yang tidur di sampingnya, apalagi bila bunyi yang mengagetkan itu disertai bau menyengat yang belum melalui uji emisi. Soimah bisa kewalahan menahan baunya. Mas, kalau kentutmu selalu keras seperti itu, hati-hati nanti ususmu ikut keluar loh, kata Soimah suatu kali. Suatu malam ketika sedang menyiapkan ayam untuk makan sahur, iseng-iseng Soimah memasukkan usus ayam ke dalam knalpot suaminya. Diturunkannya celananya pelan-pelan, lalu diselipkannya usus tidak berdosa itu. Benar saja, tidak lama kemudian ketika bangun sahur terdengar Udin kentut keras sekali, lalu tiba-tiba dilihatnya suaminya terbirit-birit lari ke toilet, tak lama kemudian suaminya keluar dari toilet dengan wajah pucat. Ya ampun Imah, apa yang kamu katakan benar? Tadi waktu kentut ususku ikut keluar, masih untung bisa kumasukkan lagi. Suatu hari Udin bercerita pada cucunya. Dulu, dengan uang 5.000, masuk supermarket, saya sudah bisa mendapatkan sabun mandi, deterjen, Indomie, susu kaleng, kecap mentega, bahkan rokok, kata Mbah Udin mengenang masa lalunya. Sekarang segalanya serba mahal ya Mbah, celetuk Joko. Bukan. CCTV ada di mana-mana.
Mas tadi waktu bukber pada cekikikan ngomongin kodok apaan sih? Tanya Soimah. Dulu sekali, aku, Joko, dan Yono sowan ke Mbah Joyo ngablak nanyain masalah jodoh, jawab Udin. Waktu kami pulang Mbah Joyo berpesan, hati-hati jangan sampai nginjek kodok. Celakanya, walaupun sudah berhati-hati, Joko nginjek kodok, lanjutnya. Gak lama, Yono juga nginjek kodok. Cuman aku yang selamat sampai rumah tanpa nginjek kodok. Memang kalau nginjek kodok kenapa? Yah tadinya mereka berdua cemas, tapi lama-lama kata-kata Mbah Joyo dianggap cuma tahayul. 5 tahun kemudian setelah mereka kawin, bininya jelek-jelek, bawel, terangnya lagi. Rupanya gara-gara nginjek kodok, kata-kata Simbah terbukti. Kamu percaya nggak Imah? Tanyanya. Percaya sih mas, aku dulu juga nginjek kodok. Sudah seminggu Udin dan Joko tugas di luar kota. Mereka menginap di hotel mewah di daerah Jakarta. Waktu sarapan pagi sementara Joko mengambil makanan, Udin hanya duduk dan tidak mengambil sarapan yang tersedia, malah memanggil pelayan. Pelayan, tolong buatkan nasi goreng. Tapi Pak, nasi goreng kan ada di meja buffet? Saya ingin yang beda, kata Udin memaksa. Tambahkan garam di nasi gorengnya, terus telurnya diceplok rada gosong, jangan lupa cabenya banyak-banyak. Pesananmu kok aneh Din? Tanya Joko heran. Aku rindu masakan istriku. Suatu hari ibu nyamuk bertanya kepada anaknya yang habis belajar terbang, gimana sayang rasanya belajar terbang? Anak nyamuk pun menjawab, aku senang bu. Keren. Kok keren, memangnya kenapa? Karena setiap aku terbang, orang-orang pada tepuk tangan. Seekor kuda kecil kedapatan hendak menyeberangi sungai. Karena belum menguasai medan, ia pun meminta pendapat dan masukan dari teman-temannya di hutan. Saat bertanya kepada sapi, sapi itu menjawab, air sungai ini sangat dangkal, itu hanya mencapai betisku. Kamu bisa menyeberanginya tanpa masalah. Kemudian tupai berkata, air sungai ini dalam sekali, kamu tidak mungkin bisa menyeberanginya. Kemarin temanku tenggelam dan mati karena tidak hati-hati. Karena kuda kecil itu tidak bisa mengetahui sendiri seberapa dalamnya sungai itu. Akhirnya niat menyeberang ia urungkan. Ia pun kembali pulang dan bertanya kepada ibunya. Dengan lembut, ibunya pun memberitahu kuda kecil itu, anakku, kita ini kuda Nil, kita bisa berenang, tidak masalah mau sedalam apapun sungai itu, kita masih bisa menyeberanginya. Suatu hari, hiduplah sekelompok hewan kecil dan hewan besar di hutan. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertandingan sepak bola. Di babak pertama, kelompok binatang besar menang. Tapi di babak kedua, seekor kelabang berhasil mencetak banyak gol. Dengan begitu, babak kedua ini kelompok binatang kecil menang. Setelah pertandingan usai, si tupai bertanya kepada kelabang, di babak pertama kamu kemana saja? Kelabang pun menjawab, sedang sibuk pakai sepatu. Suatu hari saat pelajaran menggambar bu guru bertanya kepada Udin, Udin, kamu kok hanya menggambar ekor? Kan ibu suruh menggambar kuda? Sambil garuk-garuk kepala Udin berkata, anu bu, kudanya ketutupan tembok. Ya sudah, nanti ibu kasih nilai. Setelah dikasih nilai, si Udin kaget karena dia cuma dapat nilai 1 padahal yang lain dapat 8, 7, atau 9. Udin pun menghadap ibu guru. Bu, kok nilai Udin cuma 1 nggak kayak yang lain? Siapa bilang ibu kasih kamu nilai 1? Ini bu, jawab Udin sambil memperlihatkan gambarnya yang dinilai 1. Oh, itu yang 0 ketutupan tembok. Seorang tukang kayu lari terbirit-birit karena dikejar harimau hingga tepi jurang. Akhirnya, ia hanya bisa pasrah dan menutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Setelah 10 menit ia memejamkan mata, ia heran kenapa tidak dimakan. Kemudian ia membuka mata dan melihat harimau di sebelahnya juga sedang berdoa. Tukang kayu sangat gembira, ia pun bertanya kepada harimau, ternyata kamu ikut berdoa juga bersama saya. Harimau menjawab, iya dong. Kita kan wajib berdoa dulu sebelum makan. Suatu hari di dalam kelas bu guru berkata, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Bahas tentang apa bu? Tanya Udin. Tentang kalimat pasif dan kalimat aktif. Coba jelaskan ciri-ciri kalimat aktif.
Di miskol Bu, kalau nyambung berarti itu kalimat aktif, kata Udin lagi. Yap benar. Tumben kamu pinter Din. Udin adalah siswa SD kelas 6. Selain juara di kelasnya, dia cukup ganteng juga. Dia punya satu teman sekolah namanya Soimah yang cantik dan manis. Singkat cerita, Udin jatuh hati pada Soimah. Ternyata Soimah juga suka dengan Udin. Suatu hari, mereka berbicara masalah perasaannya. Soimah, kamu tahu aku suka kepadamu kan? Sayang kita masih kecil, bila nanti kita udah dewasa kita menikah yuk. Dengan wajah yang merah merona Soimah pun menjawab, Din, bukannya aku menolak, aku sih mau aja. Tapi dalam keluarga kami hanya menikah sesama kerabat saja. Paman menikah dengan bibi, kakek menikah dengan nenek, bahkan papa menikah dengan mama. Kamu kan bukan kerabat aku Din, jadi kita gak akan bisa menikah kelak. Udin dan Joko adalah dua murid SD yang nakalnya bukan main. Mereka sering terlambat datang ke sekolah. Hari ini pun mereka terlambat lagi, lalu gurunya pun bertanya, Udin, kenapa hari ini kamu terlambat lagi? Anu Bu, semalam saya mimpi jalan-jalan naik sepeda sama ayah. Saya keliling kota. Dengan kesal guru pun bertanya lagi pada Joko, kalau kamu Joko, kenapa kamu juga terlambat? Anu Bu, semalam saya mimpi ketemu Udin sedang jalan-jalan naik sepeda bersama ayahnya, ya udah, saya ikutan mereka keliling kota. Udin yang baru saja masuk sekolah dasar, ketika pulang sekolah ditanya oleh ibunya. Belajar apa kau hari ini, Nak? Belajar menulis, Bu. Apa yang kau tulis, Nak? Tidak tahu, aku kan belum belajar membaca. Udin termasuk remaja yang bandel. Di SMA tempatnya sekolah, ia suka berbuat ulah sehingga orang tuanya sering dipanggil kepala sekolah. Bulan kemarin, ibunya dipanggil lantaran si Udin berkelahi. Sang ibu pun memarahi Udin. Kau ini nakal sekali ya. Contohlah si Bayu, anak teman ibu. Dia tak pernah bikin ribut di sekolah, kata ibunya. Seminggu kemudian untuk kesekian kalinya ibunya terpaksa mondar-mandir ke ruang kepala sekolah karena Udin memecahkan kaca ruang UKS. Lagi-lagi Udin kena semprot omelan ibunya. Udin, bisa nggak sih kamu sekali saja tidak membuat masalah? Heran ibu, kenapa kamu tidak jadi anak baik dan nurut seperti si Bayu? Ibu ini dikit-dikit bawa nama si Bayu. Bosan dengernya. Emangnya si Bayu itu sekolahnya di mana sih? TK Tunas Harapan. Sepulang sekolah Udin menemui ibunya dan berkata, Bu tadi aku dapat nilai 100. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak ibu. Iya Bu, matematika 40, bahasa Indonesia 30, dan IPS 30. Suatu hari Udin dan ibunya sedang jalan-jalan ke kebun binatang, saat sampai di kandang kera Udin pun bertanya, Bu, lihatlah muka kera itu mirip sekali dengan paman yang berdiri di samping kita ini. Ibunya pun langsung menjawab, Hus. Jangan ngomong seenaknya saja Udin. Jika omonganmu ini didengar oleh paman itu bisa marah nanti. Ah, gak usah khawatir Bu, kera kan gak ngerti omongan kita. Suatu malam setelah acara pernikahan, sepasang suami istri baru sedang bercengkerama. Si istri berkata, Mas, waktu pacaran kok kamu gak pernah bilang kalau orang miskin? Aku kan sudah sering bilang bahwa kamulah hartaku satu-satunya, malah kamu bilang so sweet, jawab si suami. Suatu hari seorang istri meminta izin pada suaminya. Ia bertanya, Pak, aku boleh ikut yoga tidak? Sang suami menjawab, boleh saja, terserah apa saja yang kamu ingin lakukan, terlebih itu baik untuk kesehatanmu. Beberapa waktu kemudian, mereka bercerai karena si istri lebih memilih ikut yoga, selingkuhannya. Ada 3 pemuda sedang mabuk berat dan menyetop taksi. Sopir taksi yang kesal dengan kelakuan pemuda zaman sekarang itu berniat mengerjainya. Ia starter mobil, jalan sebentar, lalu mematikan mesin sambil berkata, sudah sampai Mas. Pemuda pertama langsung membayar. Pemuda kedua menyalami sopir sambil berterima kasih. Pemuda ketiga menabok kepala si sopir sambil berkata, lain kali gak usah ngebut, santai aja jalannya.
Suatu hari Udin membeli bensin di pom, full tank ya mas. Maaf pak, gak bisa. Kenapa gak bisa mas? Pokoknya gak bisa. Apa tangki motor saya kegedean mas? Gak kok pak. Apa bensin habis mas? Gak juga pak. Lah terus kenapa mas? Jawab Udin kesal. Petugas pom pun ikutan marah. Kalau beli bensin mikir dong, masa 5.000 minta full tank emang nih pom punya nenek lo. Suatu siang, Udin mendapati sebuah SMS di HP anaknya yang ditinggalkan begitu saja di meja makan, pesannya seperti ini. Selamat siang sayang, udah makan belum? Nanti malam kita jadi tidur bareng di rumahku kan? Jangan sampai ketahuan ya. Melihat SMS itu Udin sangat marah. Ia melaporkan ke istrinya tentang hal itu. Tibalah saatnya anaknya pulang sekolah, mereka sudah siap-siap memarahinya. Nak, nanti malam mau kemana? Oh, nanti rencananya mau belajar di rumah teman Pak. Istri Udin pun langsung menampar anaknya. Kenapa Bu, kok menampar saya? Nak, jangan pura-pura tidak tahu, kamu pasti bohong. Coba lihat SMS ini, kata Udin sambil menunjukkan isi SMS itu. Lah kartu yang dipasang di HP saya kan kartunya ayah, kata ayah HP-nya rusak dan lagi ada SMS penting, jadi terpaksa aku dipinjamkan ke ayah. Seorang petugas polisi di kota kecil menghentikan Udin yang kedapatan ngebut di jalan utama kota. Saudara saya tangkap, kata polisi itu. Tapi Pak, saya bisa menjelaskan alasannya. Jangan banyak omong, bentak polisi itu. Saya akan menahan kamu sampai kepala polisi datang. Tapi, Pak, Anda harus dengar saya dulu. Sudah kubilang jangan banyak omong. Kamu akan segera saya masukkan ke dalam tahanan. Beberapa jam kemudian, polisi itu menengok kembali tahanan tersebut dan berkata, kamu sangat beruntung. Karena hari ini kepala polisi sedang menghadiri pernikahan putrinya. Hatinya pasti senang saat dia kembali ke sini nanti. Jangan harap, jawab Udin dari dalam tahanan. Saya adalah pengantin prianya. Udin baru saja menyelesaikan upacara pernikahannya dengan Soimah. Tapi pada malam pertama mereka tidak langsung berhubungan intim karena lelah sehabis menjalani pesta. Pada malam itu mereka hanya mengisi malam dengan makan bakso di dalam kamar. Sementara tanpa sepengetahuan mereka, ibunya Udin menguping dari balik pintu dan mendengarkan pembicaraan mereka. Mas, sudah dikocok-kocok nggak keluar-keluar? Kata Soimah sambil mengocok botol sambal. Jelas saja, lubangnya kekecilan. Ya sudah, ujungnya saya gunting saja. Ibunya Udin langsung kaget dan mendobrak pintu kamar sambil berteriak, jangan. Dulu sudah pernah digunting. Udin, sang pengantin pria sejak tadi tampak gelisah walau tetap duduk di pelaminan bersanding dengan Soimah, sang mempelai wanita. Soimah akhirnya bertanya kepada Udin. Kenapa sih kau gelisah terus mas? Gak sabar menunggu tamu pulang ya? Bukan soal itu. Lihat. Hujan turun dengan deras tuh. Kan justru asik, malam pertama kita disambut dengan hujan deras. Pasti akan lebih romantis bukan? Iya sih. Tapi lama-kelamaan bisa banjir masuk ke dalam rumah, malam pertama kita bisa gagal total. Di sebuah sekolah dasar, suatu saat seorang guru bertanya pada salah satu muridnya. Udin tolong jawab pertanyaan ibu ya, kalau ada 5 ekor burung di jendela, kemudian ditembak 1, berapa yang masih tertinggal? Habis dong Bu, kan lainnya pada terbang. Salah, harusnya dijawab masih tinggal 4 ekor, tapi saya senang dengan cara berpikir kamu. Di saat yang lain Udin balik bertanya pada Bu Guru. Bu Guru tolong jawab pertanyaan saya kalau ada 3 orang cewek, masing-masing membawa es krim, cewek pertama makan es krim dengan dikunyah sedikit-sedikit. Yang kedua dengan menggigit es krim dan contongnya, dan yang ketiga dengan menjilati dan mengulumnya, manakah di antara ketiga cewek itu yang sudah menikah? Pasti yang makannya dengan menjilati dan mengulum es krimnya. Salah, harusnya dijawab yang memakai cincin kawin. Tapi saya senang dengan cara berpikir Bu Guru. Seorang ibu mengajar anaknya memasak, sambil menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Neng tolong taruh wajan di atas kompor. Baik Bu, terus apa lagi? Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, tunggu sampai panas. Iya Bu, ini minyaknya sudah panas.
Nah, masukkan bumbu yang sudah diulek halus, tunggu sampai baunya harum. Sudah Bu, terus apa lagi? Tuangkan santan yang dipanci itu, tunggu sampai mendidih. Bu, santan sudah mendidih, terus bagaimana? Kalau sudah mendidih kasih salam. Soimah pun mendekatkan mukanya ke wajan sambil berbisik, Assalamualaikum. Udin mendatangi warteg pinggir jalan saat siang hari di bulan Ramadan. Dengan tampang seram Udin berkata, "Woi, mana nih yang punya warteg?" "Ya, ada apa Pak?" "Bapak yang punya warteg ini?" Iya Pak. Ini kan bulan Ramadan, bulan yang suci, hormati dong orang yang lagi puasa. Kalau jualan boleh aja tapi pakai penutup tirai kek supaya gak kelihatan." Beberapa menit kemudian pemilik warteg memasang tirai penutup. Kemudian Udin masuk ke dalam warteg. "Nah gitu dong, pesan es tehnya 1 ya." Pada suatu hari, seorang guru bertanya kepada siswanya, "Anak-anak, kalian mau jadi apa ketika dewasa nanti?" Soimah pun menjawab dengan antusias, "Saya ingin menjadi seorang dokter, Pak." Guru tersenyum dan bertanya lagi, "Bagus. Kenapa kamu ingin menjadi dokter?" Soimah pun menjawab, "Karena saya ingin menyembuhkan orang sakit dan membuat mereka bahagia." Tiba-tiba, Udin berkomentar, "Kalau begitu saya ingin menjadi pasiennya supaya saya bahagia, Pak." Udin dan Soimah adalah sepasang suami istri yang telah hidup bersama selama 10 tahun. Udin menginginkan agar HP miliknya tidak boleh dibuka, sedangkan Soimah meminta tidak boleh membuka laci meja. Keduanya pun sudah saling sepakat. Kesepakatan tersebut telah berjalan selama 10 tahun. Suatu hari Udin yang penasaran membuka laci dan menemukan 2 biji kacang hijau dan selembar uang 5.000. Udin pun akhirnya bertanya pada Soimah dan Soimah menceritakan kejadian aslinya. Ia menjelaskan bahwa ia pernah selingkuh dan kacang hijau itu menunjukkan berapa kali ia berselingkuh. Mendengar penjelasan sang istri, Udin pun bercerita bahwa ternyata ia juga sudah pernah selingkuh berulang-ulang dan lebih parah dibandingkan istrinya. Akhirnya mereka saling berpelukan. Lalu Udin bertanya tentang uang 5.000 yang ada di laci. Soimah pun menjawab bahwa ia telah menjual kacang hijau lainnya dan mendapat uang 5.000. Kepala sekolah di SD kaget waktu Udin ketahuan menyimpan VCD film dewasa. "Udin, kau tahu apa ini?" "Iya tahu Pak," jawab Udin santai. "Ini film dewasa. Untuk apa kamu bawa?" Udin mau ajak teman-teman yang malas belajar untuk nonton. "Karena Papa pernah bilang ke Mama begini, Mama, nonton film ini yuk, biar bisa nambah semangat." Suatu hari di atas Laut Jawa sebuah pesawat yang mengalami kerusakan mesin karena tak terawat, pilot memohon para penumpang laki-laki dewasa untuk mengorbankan diri bagi keselamatan penumpang wanita dan anak-anak. Pilot pun berkata, "Di bawah kita laut, kalau Anda yang terjun dengan pelampung, bisa tetap selamat." Seorang pengusaha bangkit dari duduknya langsung melompat ke pintu pesawat yang sudah terbuka. Segera setelah pengusaha itu melompat, penumpang laki-laki dewasa yang lain bergegas menuju pintu pesawat. Ternyata tanpa rasa takut semua penumpang laki-laki dewasa melompat ke laut kecuali Udin, laki-laki terakhir yang berpakaian loreng-loreng, mirip tentara. Udin bukannya melompat, malah menutup pintu pesawat. Pilot pun bertanya, "Kenapa Anda tidak melompat?" Dengan santainya Udin menjawab, "Kalau saya ikut terjun siapa yang menutup pintu?" Seorang pria Perancis yang memiliki ukuran anu yang big size, berkeliling di sebuah pusat pertokoan obat-obatan untuk pura-pura membeli kondom dengan maksud ingin memamerkan anunya yang wah. Si Prancis pun datang ke toko orang Indonesia, Cina, dan Arab dan bertanya apakah Anda menjual kondom ukuran ini? Kata si Prancis sambil membuka celananya. Tidak ada mister, jawab orang Indonesia. Jawaban yang sama ia dapatkan di toko orang Cina. "Haya, ukuran anu tuan, di sini tidak adalah," kata orang Cina. Kemudian sampailah si Prancis ke toko orang Arab dan bertanya hal yang sama. Dengan logat Arabnya yang kental pemilik toko berkata kepada pembantunya, "Ahmad, tolong ambilkan kondom ukuran anak-anak." Soimah, istri Udin pergi ke dokter kandungan untuk periksa. Waktu dokter mau periksa bagian dalam, terjadi percakapan. "Hati-hati periksanya ya dok, saya masih perawan loh."
Loh, katanya ibu sudah kawin cerai 3 kali, mana bisa masih perawan? Gini loh dok, mantan suami saya yang pertama ternyata impoten. Oh begitu, tapi suami ibu yang kedua tidak impoten kan? Betul dok, cuma dia gay, jadi saya tidak pernah diapa-apain sama dia. Lalu suami ibu yang ketiga si Udin tidak impoten dan bukan gay kan? Betul dok, tapi ternyata dia itu orang partai. Lalu apa hubungannya dengan keperawanan ibu? Dia cuma janji-janji saja dok, tidak pernah ada realisasinya. Jadi cuma dicontreng aja, gak dicoblos. Suatu malam, Udin yang sudah berusia 85 tahun telpon ke dokter pribadinya. Dokter, ada yang aneh dengan toilet saya. Setiap malam waktu saya mau kencing, lampunya langsung nyala sendiri begitu saya buka pintunya. Sang dokter menjawab, Mbah istirahat saja deh. Nanti saya perbaiki. Kata si dokter, mencoba menenangkan Udin. Karena merasa ada yang aneh, kemudian si dokter menelpon keluarga si Udin, dan yang ngangkat putri bungsunya, Soimah namanya. Halo Dik Soimah, tadi mbahmu memberitahu bahwa lampu toiletnya langsung menyala saat pintunya dibuka. Apa memang kamar mandi dipasang lampu otomatis? Mendengar hal ini, Soimah langsung berteriak, Mamah, Kakak, Embok Ijah, Papa kencing di kulkas lagi tuh. Pada suatu hari Udin datang ke tempat praktek psikiater ternama. Dengan penuh emosi dan jengkel Udin menceritakan semua yang berkaitan dengan istrinya kepada psikiater tersebut. Dan dengan tenang psikiater ternama tersebut menangani kliennya. Gimana saya tidak emosi dok? Istri saya memang cantik dan seksi, tapi bodohnya setengah mati. Tapi dari hasil analisa saya selama ini, kalau kalian berdua merupakan pasangan yang saling berjodoh, jawab psikiater santai. Kok bisa? Maksudnya dokter gimana? Begini, Bapak mau menikah dengan istri karena penampilannya yang cantik dan seksi. Sementara istri Bapak mau menikah dengan Anda karena memang bodohnya setengah mati. Di hari pertama masuk sekolah Udin mendapat hukuman dari gurunya karena datang terlambat dengan berlari mengelilingi ruangan kelas sebanyak 2 kali. Setelah itu, Udin dipanggil berdiri di depan kelas menghadap teman-temannya. Dengan nafas masih tersengal-sengal Udin mengikuti perintah gurunya. Coba sekarang ceritakan kepada kami semua, kenapa kamu datang terlambat masuk sekolah di hari pertama ini? Maaf Pak, maaf teman-teman, tadi Mamak sama Bapak berantem di rumah, jawab Udin dengan polosnya. Terus kamu tungguin kedua orang tua selesai berantem? Tanya sang guru dengan penasaran. Saya tunggu sepatunya Pak, yang kiri dipegang Mamak, yang kanan dipegang Bapak. Suatu pagi, Soimah bercerita pada suami soal mimpinya. Semalam ia bermimpi suaminya memberikan sebuah kalung berlian di hari ulang tahun pernikahan mereka. Bagaimana pendapatmu soal mimpiku? Kira-kira apa artinya? Tanya wanita itu pada suami. Kau akan segera mengetahuinya sayang. Jawab suaminya. Malam harinya, si suami memberikan sebungkus kado untuk istrinya. Dengan berdebar-debar, sang istri membuka kado perlahan-lahan dan isinya adalah sebuah buku berjudul, Arti-Arti Mimpi. Suatu hari Udin terburu-buru mengantar putranya ke sekolah. Saking terburu-burunya, ia pun menerobos lampu merah. Waduh, sepertinya ayah baru saja melanggar lampu merah, kata Udin. Tidak apa-apa ya, kata putranya. Mobil polisi di belakang kita juga melakukan hal yang sama. Joko pergi ke toko kue dan melihat berbagai jenis kue yang dijual di situ. Di etalase, ada kue coklat, kue keju, kue apel, dan kue udin. Kue udin itu kue seperti apa? Tanya Joko kepada pelayan. Kue pisang Pak, kata pelayan tersebut. Lalu mengapa itu disebut kue udin? Karena tadi Pak Udin menelepon untuk memesannya. Jelang bulan Agustus, sebuah warung bakso membuat sebuah promo. Siapa saja yang punya nama Agustus, mendapat gratis makan bakso. Syaratnya adalah menunjukkan KTP. Suatu hari, terjadi keributan di warung tersebut. Usut punya usut, ada pembeli yang marah karena tidak mendapat kesempatan promo gratis itu. Orang itu terus ngeyel, padahal namanya bukan Agustus. Lo nama sampean kan bukan Agustus, kata penjual itu. Tapi kan namaku Barjuli.
Sampean pasti tahu, dari dulu bar Juli itu ya Agustus. Masak Desember. Udin adalah seorang pensiunan angkatan laut yang bekerja di sebuah perusahaan kayu. Dia bekerja dengan telaten dan disukai oleh bos serta teman-temannya. Meskipun begitu, dia selalu datang terlambat 3-5 menit setiap hari. Karena itu akhirnya si bos memanggil Udin ke ruangannya. "Selamat pagi, Pak. Apakah ada masalah dengan pekerjaan saya?" tanya Udin. "Tidak, Pak. Saya senang dengan hasil pekerjaan Bapak. Hanya ada satu hal yang ingin saya tanyakan, kenapa setiap hari datang terlambat?" tanya si bos. "Saya memang masih berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu, Pak," jawab Udin. "Oh, bagus kalau begitu. Saya cuma heran, Bapak kan pensiunan angkatan laut, tapi kenapa sering terlambat? Memangnya Bapak tidak ditegur bila datang terlambat?" tanya si bos penasaran. "Tidak, Pak. Setiap saya datang, mereka hanya bilang selamat pagi Jenderal, begitu, Pak." Suatu hari, di depan sebuah kafe di Bandung terdapat kerumunan warga. Kebetulan ada Udin, seorang wartawan yang lewat dan mengira ada kecelakaan di situ. Dia pun berusaha menerobos kerumunan supaya dapat melihat kejadian dengan jelas. Sebuah ide pun terlintas di pikirannya. Tanpa menunggu lama dia segera mempraktikannya. "Permisi, saya saudara laki-laki korban. Tolong beri jalan kepada saya," ucap Udin dengan percaya diri. Orang-orang akhirnya memberikan dia jalan. Si Udin pun merasa senang karena idenya berhasil. Namun, kebahagiaan yang dia rasakan itu tidak bertahan lama karena ternyata yang menjadi korban kecelakaan adalah seekor anjing. Suatu hari Udin ditangkap karena kedapatan nyolong HP. "Kenapa kamu mencuri HP?" "Saya nggak mencuri HP, Pak." "Loh, ini buktinya," kata polisi menunjukkan HP yang dicuri. "Saya cuma nyuri sarung HP, Pak." HP-nya ke bawah. Suatu hari seorang manajer berbicara dengan Udin yang bekerja sebagai staf HRD. "Perusahaan kita membutuhkan satpam yang tegas dan kredibel. Syaratnya wajahnya harus terlihat galak, ditakuti orang, dan tak kenal kompromi. Di antara pelamar kerja, adakah kandidat yang memenuhi kriteria tersebut?" Udin pun menjawab, "Kalau di antara pelamar, sepertinya tidak ada, Pak. Tapi saya punya calon yang sangat cocok dengan kriteria yang Bapak ajukan tersebut." "Bagus. Siapa dia?" "Istri saya, Pak." Seorang murid bernama Udin diminta melengkapi formulir pendaftaran sebelum mengikuti lomba cerdas cermat oleh gurunya. "Kenapa kamu tidak mengisi tempat dan tanggal lahirmu, Udin?" "Saya tidak tahu kapan saya lahir, Pak." "Mengapa tidak kamu tanyakan saja pada ibumu?" "Ibu saya sedang ada pekerjaan di luar kota, Pak." "Kalau begitu, kenapa tidak kamu tanyakan kepada ayahmu?" "Ah, Pak Guru ini. Ayah saya jelas tidak tahu, kan bukan ayah saya yang melahirkan saya." Tahun ajaran baru SMP telah tiba. Para siswa baru mulai memperkenalkan dirinya satu persatu di depan kelas. Selain nama dan alamat tinggal, siswa-siswa tersebut juga diminta untuk menyampaikan apa cita-cita dan harapannya. Joko bercerita bahwa dia ingin menjadi seorang pilot agar bisa berkeliling dunia. Setelah itu, seorang perempuan cantik bernama Soimah mulai memperkenalkan dirinya dengan malu-malu. "Nama saya Soimah. Kalau sudah besar, saya ingin menjadi ibu rumah tangga dan memiliki anak yang manis." Ibu guru berkomentar bahwa apa yang dicita-citakan Soimah adalah sesuatu yang sangat mulia. Selanjutnya, tibalah giliran Udin untuk memperkenalkan diri. Dengan penuh semangat, ia pun bersuara lantang dan berkata, "Saya Udin. Kalau sudah besar nanti, saya akan membantu Soimah mewujudkan cita-citanya." Seorang guru menegur murid bernama Udin karena tampak lesu dan tidak bersemangat. "Udin, saya perhatikan kamu terlihat lesu sekali. Kamu mengantuk?" "Iya, Pak. Maaf, semalam saya tidak bisa tidur." "Oh, ya sudah, ujianmu ditunda minggu depan." "Kenapa ditunda, Pak?" jawab Udin sambil kebingungan. "Untuk tidur saja kamu tidak bisa, apalagi mengerjakan ujian."
Pada suatu hari ada seorang lelaki paruh baya sedang mengemis di pinggir jalan. Tak lama datang seorang yang bernama Udin lagi berjalan menuju arah pengemis. Nah sedekahnya nak, bapak minta sedekah. Udin pun ngambil uang di saku celana dan cuma ada 10.000, tolong kembaliannya 7.000 pak. Pengemis pun, cari-cari uang kembalian, nih nak kembaliannya. Loh kok 8.000 pak, kata Udin. Tidak apa-apa nak hitung-hitung sedekah. Adik bayi laki-laki Udin yang baru saja lahir sedang menangis menjerit-jerit. Dia bertanya pada ibunya, sebenarnya, adik ini asalnya dari mana bu? Ibunya menjawab, dia datang dari surga, Udin. Udin pun berkata, sekarang aku bisa mengerti mengapa mereka mengusirnya dari sana. Udin yang baru dapat THR berniat membelikan ceweknya iPad di toko. Berapa harga iPad itu mbak? 5 juta pak. Kalau harga iPad 2? 6 juta. Kalau Galaxy Tab 1 yang itu? 3 juta. Kalau yang Galaxy 2? Kalau itu 4 juta. Wah mahal-mahal ya. Ada tablet yang murah nggak mbak? Ada, Parames mau. 2.000 dapat 4 tablet. Guru bertanya kepada Udin, sekalipun bapakmu dulu pernah berdinas di Angkatan Darat, tapi tahun ini ia baru genap berumur 36 tahun, kenapa di dalam karanganmu kok kamu katakan ia pernah ikut dalam perang kemerdekaan? Udin menjawab, kalau begitu seharusnya itu adalah kakekku, bukan dia. Guru berkata lebih lanjut, kamu tentu telah salah menulis, judul karanganmu adalah, Bapakku di Tengah Peperangan. Oh, itu begini Bu Guru. Karena karangan itu memang ditulis oleh bapakku. Si Udin yang bekerja di pemadam kebakaran bercerita kepada istrinya Soimah, di sana kalau misalnya terdengar bel 1, itu berarti kita harus segera mengenakan seragam. Bel 2 berbunyi artinya semua harus segera menuju ke truk. Bel 3 berarti semuanya sudah berada di atas truk dan siap pergi ke tempat kebakaran. Nah, aku ingin kita juga memakai sistem ini dalam bercinta. Jadi kalau aku bilang bel 1, kamu harus segera telanjang, bel 2 segera ke tempat tidur, dan bel 3 kita mulai bercinta, tambahnya. Soimah pun setuju. Keesokan harinya ketika Udin pulang kerja, ia berteriak, bel 1. Dan Soimah pun langsung melepaskan semua bajunya. Bel 2, teriaknya dan Soimah lalu naik ke tempat tidur. Bel 3, dan mulailah mereka memadu kasih. Beberapa saat kemudian Soimah teriak, bel 4, bel 4. Apa maksudmu? Tanya Udin. Selangnya kurang panjang, semprotanmu masih jauh dari api. Di supermarket, Udin yang sedang berbelanja tiba-tiba disamperin seorang ibu. Nak, maaf kalau tadi ibu ngikutin kamu terus, mungkin kamu ngerasa nggak nyaman, tapi itu karena kamu mirip anak saya yang baru saja meninggal. Udin pun tersentuh mendengarnya, oh, ya nggak apa-apa bu. Ibu punya satu permintaan boleh, kata ibu lagi. Apa itu bu? Sahut Udin. Ketika ibu pergi, katakanlah, dah mama, bisa kan? Pinta ibu itu memelas. Baiklah bu, jawab Udin yang merasa kasihan. Si ibu lalu menyerahkan barangnya ke kasir sambil menatap Udin terakhir kalinya. Dah mama, seru Udin. Tak lama, tiba giliran Udin untuk membayar belanjaannya, jadi, semuanya berapa mas? Tanya Udin. 500.000, jawab mas-mas kasir singkat. Wah, kok mahal amat? Aku kan cuma beli tisu toilet, sahut Udin kaget. Ibu yang tadi bilang kalau barang belanjaannya mau dibayar sama anaknya. Sepulang sekolah, Udin menemukan dompet di jalan menuju rumahnya. Dikarenakan Udin adalah anak yang jujur, dompet tersebut diantarkan ke alamat pemiliknya yang ternyata tetangga sebelah rumahnya. Pak Haji, ini dompet bapak bukan? Tanya Udin sambil menunjukkan dompet yang baru ditemukannya. Betul, itu dompet saya yang hilang. Saya cari di mana-mana tidak ketemu. Kamu nemuinnya di mana, Din? Itu di bawah pohon mangga, depan rumah Pak Hakim. Setelah diterima dompet itu dibuka oleh Pak Haji Sobirin. Tidak ada yang hilang dan uangnya masih utuh 100.000, namun entah kenapa wajah Pak Haji terlihat bingung. Tidak ada yang hilang, tapi uang saya itu 100.000 satu lembar, kok sekarang jadi 10.000 10 lembar? Oh itu, tadi sebelum kesini saya tukarkan di warung. Soalnya kemarin saya juga nemuin dompet di jalan.
Pas saya antar ke yang punya, saya nggak dapat persenan. Alasannya karena tidak ada uang receh. Di suatu siang Udin menemukan sebuah dompet dan kemudian menelpon sebuah radio Kocak FM. Halo radio Kocak FM, saya menemukan dompet nih, isinya uang 3 juta, ATM, kartu kredit, KTP dan SIM. Penyiar radio pun menjawab, wah ceritanya kamu mau buat pengumuman dan pengen balikin itu dompet ya. Jujur sekali kamu. Enggak kok, saya cuman pengen request lagu, kalau ada yang judulnya, relakanlah, jawab Udin. Polisi bertanya pada Udin, bagaimana kejadiannya kamu bisa menabrak orang dalam waktu kecelakaan mobil itu? Udin pun menjawab, pas saya ngendarain mobil, kecepatannya mencapai 95 km per jam. Pas sampai di pertigaan saya sadar kalau remnya blong. Di belokan kiri ada 2 orang pria, dan di kanan ada pesta ulang tahun Manula. Kalau bapak polisi jadi saya, bapak pilih yang mana? Polisi pun menjawab, saya pilih ke kiri, korbannya bakalan lebih sedikit. Iya gitu juga sih pak saya mikirnya. Kata Udin. Polisi pun dengan heran bertanya lagi, terus kenapa orang yang pada ulang tahun kena juga? Nah pas saya pilih nabrak 2 orang yang di kiri, yang ketabrak cuman 1 orang. Satu lagi lari ke arah pesta. Ya udah pak saya kejar itu orang sampai ke pesta ultah. Soimah baru saja diterima sebagai guru bimbingan konseling di sebuah sekolah. Suatu hari dia melihat si Udin berdiri sendirian di pinggir lapangan belakang sekolah, sementara ada murid yang lain sedang asyik bermain bola di tengah lapangan. Karena merasa kasihan, Soimah mendekat dan menyapa dengan ramah. Hai Udin, bolehkah Bu Guru menemani kamu? Iya boleh Bu, Udin menjawab. Tapi pandangan mata anak itu masih tertuju pada teman-temannya di tengah lapangan. Ah anak ini kasihan sekali. Pasti dia ingin ikut bermain, pikir Soimah. Sebagai guru bimbingan konseling yang baik, Soimah ingin tahu masalah apa yang membuat Udin menyendiri seperti itu. Soimah pun bertanya, kenapa kamu berdiri di sini sendirian Udin? Udin pun menjawab, saya sedang jadi kiper Bu. Ada seorang ibu orang Medan yang tengah mengatuk mau tidur. Lalu tiba-tiba anaknya bertanya, Mak, Mamak udah pernah injak Jakarta? Si ibu menjawab, udah nak. Terus si anak bertanya lagi, kalau Bandung? Si ibu menjawab, udah anakku. Terus si anak bertanya lagi, kalau Yogyakarta udah? Si ibu menjawab, udah. Lalu si anak bertanya lagi, kalau Surabaya, Makassar, Papua, Aceh, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Manado, Kendari, Pangkal Pinang, Batam, Palangkaraya udah mak. Sambil menahan kantuk si ibu menjawab, tidurlah nak, tinggal mulutmu aja lagi yang belum mamak injak. Udin dan Joko, 2 orang yang sudah mati ditanya malaikat penjaga gerbang sebelum masuk ke alam baka. Malaikat pun bertanya kepada Udin, kenapa kamu ada di sini? Udin pun menjawab, sewaktu saya di kantor, saya diberitahu tetangga kalau istri saya sedang berselingkuh dengan laki-laki lain di apartemen saya. Karena itu saya langsung ngebut pulang. Sampai di rumah saya obrak-abrik seluruh kamar mencari laki-laki itu. Marah nggak ketemu, saya lempar apa saja yang saya temukan keluar jendela, termasuk koper yang ada di samping tempat tidur. Saking emosinya saya kena serangan jantung. Oh begitu, kalau kamu Joko? Saya ada di dalam koper yang dibuang tadi. Dalam keadaan lapar, Udin masuk ke sebuah rumah makan. Ia memesan ayam goreng. Tak lama kemudian sebuah ayam goreng utuh tersaji. Baru saja Udin hendak memegangnya, seorang pelayan datang tergopoh-gopoh. Maaf mas, kami salah menyajikan. Ayam goreng ini pesanan bapak pelanggan yang di sana, kata pelayan sambil menunjuk seorang pria berbadan kekar dan berwajah preman. Akan tetapi karena sudah terlanjur lapar, Udin ngotot bahwa ayam goreng itu adalah haknya. Pria bertampang preman itu segera menghampiri meja Udin dan menggertaknya. Awas kalau kamu berani menyentuh ayam itu. Apapun yang kamu lakukan kepada ayam goreng itu, akan aku lakukan kepadamu. Kamu potong kaki ayam itu, aku potong kakimu. Kamu putus lehernya, aku putus lehermu. Mendengar ancaman seperti itu, Udin hanya tersenyum sinis sambil berkata, silahkan. Siapa takut? Lalu Udin segera mengangkat ayam goreng itu dan menjilat pantatnya.
Seorang ibu pergi ke kawasan pertokoan untuk membeli karpet. Ada satu karpet indah yang letaknya di bawah. Saat ibu itu membungkuk untuk menyentuh karpet, ia tidak mampu menahan kentutnya. Tut! Bunyilah untuk kedua kalinya saat ia sentuh karpet itu. Saat menoleh ke belakang, ternyata pemilik toko berada persis di belakangnya. Dengan malu dan grogi, ibu itu menanyakan harga karpet tersebut pada si pemilik toko. Pemilik toko itu pun menjawab dengan sedikit candaan sinis, baru pegang saja kau sudah terkentut-kentut, apalagi kalau kau tahu harganya, bisa mencret. Udin sakit mendadak karena kurang istirahat. Ia pun harus dirawat di rumah sakit. Udin ditempatkan dalam kamar yang berisi 2 pasien. Pasien di sebelahnya adalah seorang bule. Oleh karena tidak mengerti bahasa bule, Udin hanya berdiam dan tidak berani membuka pembicaraan. Suatu hari, si bule membuka percakapan. Australia, katanya. Indonesia, jawab Udin. Tommy, Sydney, lanjut si bule. Udin, Cilacap, sahut Udin. Kemudian si bule menyebutkan penyakit yang dideritanya. Cancer, ucapnya. Udin pun dengan bersemangat menjawab, Sagittarius. Saat Udin sedang memanjat pohon mangga tetangganya. Tiba-tiba ia ketahuan oleh yang punya. Woi, dasar anak bandel, ambil mangga tanpa permisi. Nanti saya bilangin sama bapak kamu baru tahu rasa. Sambil gugup Udin melihat ke atas dan berkata, ayah, kita ketahuan. Hari ini pertama kali Udin belajar mengaji. Sebagai awalan adalah belajar doa sehari-hari, yaitu doa sebelum makan. Lantas Udin berulang-ulang menghafalkan doa tersebut. Usai mengaji, Udin pun pulang. Rumah Udin cukup jauh dari tempat mengaji. Ini merupakan kali pertamanya berjalan sendiri melewati kebun di waktu petang. Perasaan Udin mulai tidak karuan. Sontak ia dikagetkan oleh bayangan putih di depannya. Ia bingung bukan kepalang. Tanpa pikir panjang Udin pun membacakan doa yang baru saja dihafalkannya tadi. Bayangan putih itu pun lari terbirit-birit seraya berkata, seumur-umur jadi hantu, baru kali ini mau dimakan sama anak kecil. Pada suatu pagi di sebuah komplek perumahan, lewatlah Udin si penjual daging. Seperti biasa, ia berteriak menjajakan dagangannya, daging! Daging! Seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit gigi merasa terganggu oleh teriakan itu. Ia pun mulai sewot. Hei tukang daging, gak usah kenceng teriaknya, gak punya otak ya? Wah kebetulan gak punya bu. Hari ini daging semua. Di sebuah lapangan, seorang guru melatih muridnya untuk persiapan lomba lari. Setiap 4 anak diuji teknik dan kecepatannya. Bersiap. 1, 2, 3, seru pelatih seraya meniup peluit. Ada satu anak yaitu Udin yang tidak berlari. Loh, kamu kenapa tidak ikut berlari Din? Tanya pelatih pada Udin. Lah, saya nomor 4 pak, sedangkan bapak tadi hanya meminta 1, 2, dan 3 untuk berlari. Udin dan Soimah istrinya menyetujui kode untuk digunakan di depan anak-anak mereka ketika mereka ingin berhubungan. Kodenya adalah menelepon. Suatu hari Udin meminta anaknya untuk memberitahu ibunya bahwa ayah ingin menelepon. Anak laki-laki itu kembali ke ayahnya, kata ibu teleponnya sedang rusak. Kemudian ayahnya meminta anak tersebut untuk memberitahu ibunya bahwa ayah akan pergi keluar untuk menelepon. Anak laki-laki itu kembali, kata ibu, jika ayah melakukannya, ibu akan membuka wartel di rumah. Suatu hari di persidangan, jadi biar saya luruskan, kata jaksa kepada terdakwa, Anda pulang kerja lebih awal dan menemukan istri Anda di tempat tidur dengan pria lain. Benar, kata terdakwa. Kemudian, lanjut jaksa, Anda mengeluarkan pistol dan menembak istri Anda, membunuhnya. Benar, kata terdakwa. Lalu pertanyaan saya kepada Anda adalah, mengapa Anda menembak istri Anda dan bukan kekasihnya? Tanya jaksa. Saya berpikir bahwa hal itu lebih mudah daripada menembak pria yang berbeda setiap hari. Seorang biarawan menawarkan tumpangan kepada seorang biarawati.
Biarawati itu masuk mobil dan menyilangkan kakinya, memaksa gaunnya untuk memperlihatkan pahanya. Setelah mengendalikan mobil, dia diam-diam menyelipkan tangannya ke atas kaki Biarawati. Biarawati itu berkata, "Sadar aku, ingat ayat 129?" Biarawati itu melepaskan tangannya. Tapi, saat mengganti persneling, dia membiarkan tangannya meluncur ke atas kakinya lagi. Biarawati itu sekali lagi berkata, "Sadar aku, ingat ayat 129?" Biarawan itu meminta maaf, "Maaf saudariku, saya sungguh lemah iman." Sesampainya di tempat tujuan, Biarawati itu menghela nafas berat dan keluar dari mobil. Setibanya di biaranya, biarawan itu bergegas mencari ayat 129. Dikatakan, "Pergilah dan carilah lebih jauh ke atas, kamu akan menemukan kebahagiaan." Udin kecil menangkap orang tuanya sedang begituan. Dia berkata, "Hei ayah, apa yang kalian lakukan?" Ayahnya berkata, "Ayah sedang mengisi tangki bensin ibumu." Udin pun dengan polos berkata, "Oh ya? Sudah habis lagi bensinnya, Om Karjo tetangga sebelah kita sudah mengisinya pagi tadi padahal." Ketika Udin dan Soimah sedang keluar jalan-jalan, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda yang berparas sangat cantik. Si Udin pun menatap gadis cantik itu dari atas sampai bawah tanpa sadar jika sedang bersama dengan pacarnya Soimah. Saat ia sadar kembali, ia menemukan Soimah sedang memandangnya dengan sikap dingin. Otaknya berputar dengan cepat, ia dengan tenang berkata kepada Soimah, "Apakah kamu telah melihat wanita muda yang barusan lewat itu? Begitu lama ia telah kuamat-amati, aku tidak juga menemukan hal yang bisa menandingi dirimu sayang." Seorang sopir angkot dengan susah payah menunggu mengumpulkan penumpang di terminal sampai penuh. Ketika hendak berangkat, tiba-tiba perutnya terasa mulas dan ingin buang air besar. Namun ia khawatir jika tidak segera berangkat, para penumpang itu akan keluar dan mencari kendaraan lain. Untuk itu, dia menahan diri dan tetap berangkat. Di dalam perjalanan, ketika ia hendak kentut, sopir itu menutupinya dengan kentut sambil membunyikan klakson. Setelah beberapa kali membunyikan klakson selama di perjalanan, akhirnya Udin, penumpang yang duduk di belakang Pak sopir itu berkata, "Pak, jangan menekan klakson lagi, karena setiap kali klakson kamu tekan, di dalam angkot bau kentut." Seorang guru bahasa Indonesia meminta kepada muridnya Udin untuk membuat contoh kalimat sempurna yang di dalamnya terdapat kata bayi. Udin pun dengan semangat menjawab, "Saudara perempuanku telah menikah kemarin." "Mana kata bayinya Udin?" "Bayinya akan muncul setelah 9 bulan lagi kira-kira Pak." Suatu pagi di sekolah Bu Guru berkata, "Anak-anak, kita latihan soal matematika ya." Murid pun dengan kompak menjawab, "Iya Bu." "Jika tante kalian memberi 2 permen kepada kalian, kemudian ditambah lagi dengan 5 permen, ditambah lagi 10 permen, ditambah lagi 25 permen, maka jawabannya adalah..." Murid pun menjawab dengan semangat, "Terima kasih Tante." Udin adalah anak seorang pejabat negara yang bertugas dalam bidang keuangan. Kebetulan, Udin pun merupakan bendahara di sekolahnya. Suatu hari, ia ketahuan menggunakan uang kelas itu untuk keperluan pribadi. Dipanggillah ia ke ruang guru. "Mengapa kau gunakan uang itu untuk kepentinganmu sendiri? Padahal itu kan uang milik temanmu, apakah kau sedang terdesak?" "Tidak Bu," jawab Udin. "Lalu mengapa? Cepat katakan. Jika tidak, akan saya laporkan kepada ayahmu." "Laporin aja Bu. Toh ayah saya yang mengajarkannya kepada saya." Sepulang kerja Udin bercerita pada istrinya, "Puasa hari ini tuh banyak banget godaannya ya Mi." "Masa sih Pi? Apa aja tuh Pi godaannya?" "Tadi ada cewek cantik dan seksi kena tilang, katanya takut pulang sendiri ntar dimarahin orang tuanya, terus papi antarlah Mi pakai motor, dia meluk tapi tangannya papi singkirkan karena papi masih ingat kalau lagi puasa. Alhamdulillah. Sampai rumahnya papi dibikinin minum tapi papi tolak soalnya kan masih puasa. Ah so sweet papi. Ternyata rumahnya lagi kosong Mi, karena ortunya lagi pergi. Tiba-tiba papi diseret ke kamarnya Mi. Apa? Tapi papi masih ingat kalau puasa kan Pi?
Kebetulan beduk buka puasa udah bunyi, alhamdulillah ya Mi, papi ingat pesan mami, berbukalah dengan yang manis.